Memori masa pandemi. Film pendek ini kami upload untuk mengenang kembali momen-momen di saat pandemi. Saat itu adalah hari ulang tahun paroki kami yang ke-75 tahun. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, ketika paroki berulang tahun, kami mengadakan berbagai macam kegiatan. Salah satunya tentu saja berbagai macam perlombaan. Film pendek ini juga sebagai salah satu kegiatan perlombaan dalam rangka hari ulang tahun paroki kami, yaitu lomba kitab suci kategori dewasa dalam bentuk permenungan yang divideokan. Dan syukur kepada Allah, film pendek ini meraih juara pertama. Yuk kita tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan share, like, komen, dan subscribe channel YouTube Santa Ana Pamarada. Terima kasih, berkah dalam. Pak, Ma, di gereja. Apa, Sen? Kamu tugas Miss Dinar lah? Ya enggak, masa di gereja mepet-mepet. Mama tadi mana tuh, Sen? Kari lama sih. Ma, cepetan. Ya, ini lagi jalan. Sabar apa, Oh? Say, rasaku Pak Heri kok gak tau ketok no lingkungan ya? Iya ya. Sibuk paling di kantor. Pemane kan pandemi. Ya maksudku kan ya saat durunge pandemi. Sibuk-sibuke nang kantor lho, wis sibuk apa? Doa Rosari gak tahu. Pertemuan warga ya gak tahu. Latihan kur blas. Dek iku lho sakjane ketua seksi paguyuban Santa Ana. Kudune kan kayak teladan to nang warga iku, supaya warga iki juga lebih gelem teko. Mending Pak Heru. Masih yoga aktif di lingkungan, iuran dhek sik bayar. Lah nek Bunita yo. Apa Bunita? Bunita lho. Doa lingkungan gak tahu teko. Bayar iuran yo gak. Ingat gak pas pemberkatan omahe dhek iku? Apa? Lah dhek kan pemberkatan rumah tok, tanpa woro-woro di lingkungan. Kan sing teko cuma Romo mbek keluarga tok kan waktu itu. Ya, tapi mending lah Bunita iku masih warga anyar tapi dhek ana kelebihan iso nglatih kur, dhek aktif yo nang nglatih kur. Ya iku kan nilai plus to. Ya dhek latihan kur karena dhek seneng nyanyi. Tapi nek diundang lingkungan doa, apa maneh kon bayar iuran, gak tahu gelem dhek iku. Hidup rukun dan
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, hari ini kita merayakan Lai, gak ketokan putur mau nang gereja. Apa? Lah ya. Nang gereja lho. Romo khotbah, Romo maca Injil. Tulinan handphone ae. Masih arek nom-noman barang iku. Tulinan handphone, mbak ya ditele handphone niku. Wong nang gereja lho cuma sak jam lebih sithik. Butur sik dulinan handphone mending gak bersuara. Lah Yuni ambek Rini. Apa? Ngomong loro lho ngeceriwis ae. Sampai berisik ngono. Dorong arek-arek iku pisan yo an. Ngoceh pisan. Lah iya. Wong-wong iku lho. Romo maca Injil, Romo ngei homili, kaya gak dirungokno to. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Itu loh Pak, khotbah Romo tadi. Berkah dalam. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, identitas kita sebagai orang Katolik bukan hanya dilihat karena kita beribadah di gereja saja, melainkan juga bagaimana saat kita membangun gereja di dalam diri kita. Gereja bukan hanya gedung tempat ibadah. Gereja juga berarti paguyuban umat beriman. Di dalam paguyuban tersebut, Yesus telah meletakkan dasar-dasar ajaran cinta kasih. Cinta kasih dalam paguyuban dapat diwujudkan dengan berbagai macam hal. Salah satunya dengan cara memberikan teguran atau kritik.
Menegur, mengkritik bukan hanya sekedar untuk membicarakan aib seseorang. Menegur, mengkritik tujuannya ialah agar saudara kita itu tumbuh imannya bersama dengan kita. Sedangkan membicarakan keburukan orang di belakang sama sekali tidak akan merubah apapun dari saudara-saudara kita. Saya akui, memang tidak mudah menegur sesama kita. Saya sadar, saya juga bukan pribadi yang sempurna, yang bisa menegur semuanya. Namun, mengapa saya menegur? Saya menegur karena saya berharap suatu ketika, bila saya melakukan suatu kesalahan, orang lain itu juga bisa menegur saya. Sayangnya, tidak sedikit yang hanya berani menegur, tetapi juga tidak siap untuk ditegur. Semoga cinta kasih yang diajarkan Yesus semakin merekatkan hubungan kita sebagai paguyuban umat beriman. Tuhan memberkati.